Aku tak tahu apakah dia mempercayaiku. Sebagai laki-laki, aku ingin meminangnya. Saya terima nikah Afifah binti Haji Lindo dengan mas kawin Berjalanlah bersamaku. Buang semua bimbang dan ragumu. Genggam tanganku dan berbahagia bersamaku. Kebimbangan selalu menyertaimu saat menuju pernikahan. Harus kamu lewati tahap demi tahap kehidupan yang akan kamu jalani. Dang, Chandra pamit. Jadi. Terima kasih banyak. Yo, sama-sama jalan. Yo. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Wih, Dang. salam. Izin dang. Iya. Kita hari kita nih dang. Dari mana? Aso dang, kita bawa adik kita nih dang. Jadi Cik Eko dang. Cik mana tuh? Jadi kan kita kok sama adik kita dang. Jadi rencana kami kok ndak nikah orang. Iya. Cuman kan kami masih bingung orang sama mana kok. Kalau kita di Bengkulu kok cak mana dang kalau nak nikah orang? Jadi Ciko, di Bengkulu itu ada dua tatanan adat. Ada namanya adat malim-malim, itu untuk nikah orang kebanyakan. Ada lagi namanya adat bimbang gedang, artinya adat aja rajo. Nyola tuh. Ini yang mana yang kamu nak pakai? Nah, kami rencananya memang nak pakai bimbang gendang tuh. Makanya kami nanyakan, kebetulan kan tadi kan Iya. Dang ada di situ, kami nak nanyakan bimbang gendang tuh cak mana tuh dang? Nah, kalau bimbang gedang itu panjang ceritanya. Jadi tatanan adat Melayu Kota Bengkulu ada dua adat, yaitu adat malim-malim dan adat bimbang gedang ataupun adat rajo-rajo. Bimbang ini pengertiannya adalah pesta besar.
pesta besar yang dikatakanlah sangat penuh kegiatannya. Bisa memakan waktu 3 atau sampai 4 hari untuk melaksanakan prosesi ini. Waalaikumsalam. Awalnya yang kita lewati ataupun kita jalani dalam prosesi pernikahan adat Bengkulu ini yaitu mengantar piti antaran adat. Jadi macam itu Pak Ketua Adat, saya teringat ke pesan orang tua itu dulu. Katanya kalau Mengantar piti antaran adat ini adalah memberi uang mahar dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita. Ini dilaksanakan biasanya 3 bulan sebelum acara pernikahan. Uang antaran itu dimasukkan ke dalam yang namanya selepah. Selepah itu tempat uang yang ditata sedemikian rupa dibawa ke tempat calon mempelai wanita. Wa'ala Ali Muhammad. Majelis. Jadi P3 lah dikepil 1 juta cak nyerak, jadi kita rekan je lah. 72, 73, 74, 75. Jadi pas P3 75 juta. Tidak lupa juga membawa siri cerano sebagai lambang adat. Setelah uang antaran tersebut diserahkan, pihak pengantin perempuan wajib memberikan, dalam istilah Bengkulu adalah siri balas ataupun sebagai kwitansi ataupun bukti bahwasanya uang itu sudah diterima. Ada tiga bagian wujud dari siri balas tersebut, yaitu ada rokok 7 batang, ada siri 5 subang, dan ada pinang dan gambir yang diikat menjadi satu. Nah, artinya rokok 7 batang itu di dalam bahasa adatnya 7 itu adalah setuju. Dan siri 5 subang tersebut adalah menyampaikan bahwasanya pinangan sudah diterima dan disetujui. Itu secara adat. Terus pinang dan gambir itu diikat menjadi satu. Inilah wujud dari kedua belah pihak. Dalam bahasa adat, 2 hubungan rumah menjadi satu. Itu wujud pinang dan gambir tersebut. Nah, setelah ini disampaikan, baru dibacakan taklik pertunangannya. Dan ketua kerja atau orang tua dididik tak berbanggu. Proses pelaksanaan akad nikah dari antak buat selesai. Rumah lamisun sembah. Saya rasa ikola dulu yang dapat. Kok mencincang lah ada landasan. Sanksi yang dibacakan apabila nanti pertunangan ini gagal dari pihak perempuan, maka pihak perempuan wajib mengembalikan uang antaran tersebut 2 kali lipat. Dan apabila gagal dari pihak laki-laki, maka uang antaran tersebut hilang. Kau saya nak pinjam dulu. Ada gantinya tak gantinya? Diadakan makan bersama yaitu makan lupis. Kenapa di sini makan lupis? Karena inilah yang melambangkan unsur Raja Bengkulu tersebut, unsur adat tersebut. Makan lupis itu adalah bagian dari tatanan adat. Jadi pada rangkaian pernikahan, prosesi pernikahan adat pengantin Bengkulu itu akan dimulai dengan prosesi inai curi, di mana
calon pengantin perempuan itu akan melaksanakan pemasangan inai yang dilakukan oleh saudara-saudara, oleh ibu, oleh nenek mama, kaum-kaum perempuan beserta sahabat-sahabatnya. Yang pertama dilakukan, pengantin wanita, calon mempelai wanita itu akan dilarang berjalan semisal dari rumah saudara yang tidak terlalu jauh dari rumah utama tempat pelaksanaan acara, dan dia akan belara menggunakan baju bengkulu dengan sunting yang lengkap, singal, serta singalnya ditutup dengan selendang merah biasanya yang dilakukan. Jadi ketika dia memasuki bilik kelambu adat, di situ sudah disiapkan properti untuk inai curi, semisalnya inai yang sudah dalam kondisi sudah dibulat-bulatkan yang ditempelkan pada kendi atau guleta yang akan dipasangkan satu persatu oleh rekan-rekan, oleh keluarga, oleh ibu, oleh bibi yang akan melaksanakan inai curi. Sementara untuk kegiatan di luar, di penghujung atau di panggung, itu akan dilaksanakan dendang setengah malam. Jadi bapak-bapak berdendang, atau kalau untuk sekarang bisa digantikan dengan musik gambus, bisa digantikan dengan musik-musik tradisional yang lainnya. Karena kita juga mengikuti perkembangan zaman lah ya. Setelah inai curi, itu prosesi pada malam. Besoknya akan diadakan kegiatan bedabung. Rangkaian pengantin bedabung itu juga disatukan dengan pengantin bercukur. Jadi pada saat prosesi bedabung itu pengantin akan melakukan sembah terhadap kedua orang tua, terhadap keluarga besar, nenek, mak dang, pak dang, om, tante, saudara-saudara, semuanya itu dikumpulkan di depan bilik kelambu adat. Jadi di situ pengantin akan melakukan sembah dengan mengucapkan terima kasih kepada orang tua, memohon doa restu dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Karena pada saat itu dia sudah akan menjelang melaksanakan akad nikah. Jadi merupakan titik pelepasan identitas dia dari seorang gadis untuk menjadi seorang istri dari lelaki pilihannya. Jadi setelah melakukan sembah, itu pengantin akan ditidurkan di depan kelambu adat dan melakukan pengikiran gigi. Pengikiran gigi itu dilakukan oleh induk inang. Jadi setelah melakukan pengikiran gigi, itu pengantin akan duduk di depan kelambu dan akan menyantap sajian acara bedabung, yaitu berupa nasi kuning yang dilengkapi dengan 7 jenis buahan yang dijadikan rujak serut. Sesungguhnya saat ini hati mama dan papa dipenuhi rasa sedih dan haru yang amat. Bedabung itu dilaksanakan biasanya petang atau pagi hari. Pengantin diiringi dengan alunan gendang serunai berpamitan kepada keluarga besarnya, katakanlah seperti memohon doa restu kepada keluarganya, dan selanjutnya dilaksanakan acara bedabung, yaitu mengikir gigi dan memotong alis. Ini melambangkan bahwasanya calon mempelai wanita ini siap untuk melaksanakan pernikahannya nanti. Nah, jadi dari prosesi bedabung, pengantin akan melaksanakan prosesi tamat kaji. Pada saat prosesi tamat kaji, itu pun juga ditandakan dengan penyerahan 1 punjung nasi kunyit juga untuk guru ngaji sebagai tanda bahwa si anak ini sudah melakukan khatam Quran, tamat kaji. Jadi itu juga sebagai ungkapan terima kasihnya terhadap guru ngaji. Setelah selesai tamat kaji, persiapan pengantin untuk
melakukan akad nikah. Maka begitu ada masalah, goncangan dalam bahtera rumah tangga kita, saling berpegang eratlah, saling mendekatlah. Insya Allah akan terjadi sampai ke tujuan dalam berumah tangga itu. Pada saat prosesi akad nikah, itu pengantin perempuan tidak dikeluarkan dari kamar. Jadi dia tetap berada di kamar adat, ditemani oleh induk inang dan ditemani dayang-dayang atau teman-temannya, tetap berada di posisi di kamar adat. Jadi setelah prosesi pernikahan, baru akan diadakan prosesi bercampur. Disitulah momen di mana pengantin perempuan ini akan bertemu dengan pengantin laki-laki. Jadi pada saat akad nikah, mereka tidak saling lihat, tidak saling tahu kondisi masing-masing. Mereka hanya mendengar suara. Pihak pengantin laki-laki ingin bertemu dengan pihak pengantin perempuan ataupun ketemu permaisuri, ada tantangan-tantangan ataupun hadangan-hadangan yang harus dilewati. Yang pertama sekali, nanti dihadang dengan kadang gala, selanjutnya dengan kadang kain, terus kadang kipik. Diadakan satu prosesi yaitu berbalas pantun. Bahwasanya berbalas pantun ini ingin melewati hadangan-hadangan ini, dan tentu untuk melewati hadangan-hadangan ini harus ada syarat-syarat adat yang harus dipenuhi. Nah, setelah melewati prosesi kadang selendang ini, pengantin akan berjalan menuju pelaminan. Dia akan disambut oleh kedua orang tua mempelai wanita yang akan menyambut dengan setawar sedingin, yaitu berupa daun setawar dan daun sedingin dan beras kuning dan pengasapan yang akan dilakukan oleh kedua orang tua mempelai wanita dalam rangka menyambut anak menantu, anak yang akan ia titipkan anaknya. Jadi dengan memohon doa agar anak-anak diberikan kesejahteraan dan ketentraman rumah tangga yang dingin, yang adem, yang tenang, itu yang ditandakan dengan air tawar sedingin. Induk inang akan mengatur acara suap-suapan, yaitu kedua pengantin, kedua mempelai akan saling menyuapkan nasi kunyit yang sudah disiapkan di depan. Jadi di depan pengantin itu tadi sudah disiapkan nasi kunyit yang ditancapkan bendera-bendera. Dan terakhir itu adalah pembagian bendera. Dan itu biasanya akan disambut antusias oleh para undangan yang berebut untuk mengambil bendera-bendera itu, karena mereka meyakini bahwa pada saat pembagian itu banyak berkah yang bisa didapat untuk anak keturunannya juga nanti. Jadi pada saat prosesi pengantin mandi-mandi menggunakan kelapa muda untuk disiramkan ke tubuh calon pengantin airnya, dan kelapanya tersebut nanti dilempar ke arah ada dua orang penari pada saat mandi-mandi itu menggunakan pedang. Artinya penari pedang. Nah, kelapa tersebut dilemparkan dan dibelah oleh para penari tersebut. Setelah mandi-mandi, kedua pengantin ini akan memasuki ke dalam rumah, itu dengan memijak talam yang berisikan padi dan beras. Jadi sepanjang perjalanan mereka ke sana, mereka tidak memijakkan kakinya ke tanah, tetapi memijakkan talam itu beriringan. Nah, ini selesai malam harinya. Selesai dari sholat isya dilaksanakanlah bimbang gedang tepuk tari keseni adat Bengkulu. Nah, pada ini diawali dengan ada namanya tari laman, yaitu sejenis katakanlah seperti sejenis pencak silat yang diiringi oleh musik gendang serunai dan pantun-pantun. Inti dari pantun desa ini adalah menyampaikan bahwasanya kita harus hidup rukun, baik dengan masyarakat ataupun dengan di dalam keluarga sendiri. Setelah prosesi tari lamat ini selesai, makanya pengunjung ataupun tamu yang datang dinaikkan di atas pengunjung. Pengunjung itu panggung pertunjukan. Dinaikkan di atas pengunjung, nanti dimulai dengan berdendang, itu dilanjutkan dengan tari-tarian. Di antara tari-tariannya ada tari sapu tangan,
tari piring, tari kecil, tari gendang, tari mabuk, tari kain, dan ditutup dengan tari kain. Tari kain ini adalah memutus tari. Artinya tarian yang terakhir sekali biasanya dan wajib ini pengantinnya naik ke atas penghujung tersebut untuk melaksanakan prosesi memutus tari itu. Inilah inti dari kearifan lokal yang berada di negeri Bangkahulu ataupun negeri Bengkulu, yaitu adat rajo-rajo ataupun adat-adat bimbang boleh dipakai oleh orang kebanyakan, dengan catatan harus dilaksanakan prosesi meminjam adat. Ketika halal menjadi nyata, menjebak dalam satu rasa, tanpa mampu mengelak, membeku dalam cinta. Masih merona aku kenang, kala sentuhmu menjadi pahala, senyummu mengukir bahagia, cintamu bara hidupku, merajut cinta dalam kesederhanaan. Saling menggenggam tiada lelah, memaknai rasa menjadi prosa indah. Saya nikahkan engkau dengan anak saya, Afifah, dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah Afifah binti Haji Lindo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. وترفعنا بأمينك على الدرجات وتبين صالحين من المصالح الإلهية إلى عباد المحمد إنك يا الله من كريم مجيب الدعوات وهي قادر وانشاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.